Apakah orang yang tembus mobil 150 juta di bisnis ini udah sukses? Belum, Bapak Ibu. Belum. Kalau kita melihat orang di luar sana, misalkan yang punya usaha apapun di luar sana, nasi goreng, tukang seblak, warung sembako dan segala macam, dan buka beberapa cabang dengan modal yang luar biasa besar, lalu bisa kredit mobil aja, dan mampu kredit mobil aja di luar sana karena usahanya atau karena gajinya yang besar, itu udah disebut sukses sama tetangga. Walaupun itu mobil belum lunas. Benar gak sih? Nah, iya, itu fakta dan realita di lapangan. Dan kita sendiri ketika melihat tetangga kita punya mobil baru, walaupun itu kredit, kita akan memuji dia. Usahanya maju ya, usahanya sukses ya, udah bisa punya mobil. Bari Nganjuk. Tapi saking luar biasanya bisnis Brilian Biz ini, merintisnya pun dikasih mobil, dikasih motor, dan bisa umroh bersama keluarga. Itu baru merintis, Bapak Ibu. Jangan anggap yang sudah tembus mobil di bisnis ini udah sukses. Itu baru merintisnya. Kalau kita di luar sana melihat orang yang punya mobil dikatakan sukses, tapi di bisnis ini merintisnya udah punya mobil, merintisnya udah bisa umroh, merintisnya udah bisa mengumrohkan keluarga, baru merintis, belum sukses. Karena suksesnya di bisnis ini unlimited. Jangankan mobil, kita semuanya bisa tembus 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, bahkan 31 mobil cash bisa kita raih. Satu doang sih, yang penting fokus jalankan bisnis ini. Fokus itu bukan kita nggak ngerjain hal lain di luar. Ibu-ibu rumah tangga tetap bisa masak, ibu-ibu rumah tangga tetap bisa ngasuh anak, betul nggak? Tapi yang penting fokus, karena fokus itu nggak bisa 2 titik. Coba dilihat nih, ini ada titik, di sini ada titik, bisa fokus matanya kedua-duanya lah, kagak bisa. Jereng juga dia apa tuh jereng, culing jerengnya. Tapi kalau 1 titik di tengah-tengah nih, bisa nggak fokus? Fokus, walaupun kita mengerjakan hal lain di luar, kalau kita fokus setiap hari pasti kita prospek. Setiap hari pasti kita mengajak orang untuk bergabung di bisnis ini. Saya ketika memulai bisnis ini, siapapun yang lewat depan rumah saya pasti saya seret, saya panggil. Siapapun, mau kenal mau nggak kenal, apalagi yang kenal. Lagi nongkrong depan rumah, ada orang lewat, sini dulu, ada apaan? Kata dia, sini dulu, ada bisnis bagus, saya jelasin, saya prospek cuma 57 menit sih. Ada dusun lewat pakai motor, dipanggil walaupun pakai motor. Sun, di udah dusun, ada apa? Mau kondangan? Pokoknya sini dulu, dijelasin. Semuanya lurah bertamu ke tetangga saya, lurah, kepala desa, gua prospek gitu. Saking fokusnya, gabung kagak. Tapi yang penting itu sudah menunjukkan antusias kita kalau kita fokus di bisnis ini. Itulah yang namanya fokus. Berarti fokus itu setiap hari prospek. Bukan seberapa banyak yang gabung ke kita hari ini, tapi sudah berapa banyak orang yang menolak kita hari ini. Wajar kalau nggak banyak yang gabung. Nggak ada di prospeknya, gimana mau ada yang gabung? Cuma 1 sehari di prospeknya, gimana mau gabung? Kalau sehari kita prospek 100, 200 orang, 300 orang, saya yakin setiap hari kita punya bonus sponsor tuh, saya yakin banget. Siap prospeknya ini? Ya. Jalan terus tuh, banyak masalah taruh dulu. Fokus
bukan melupakan masalah. Fokus itu bukan melupakan hutang, bukan, karena bisa dilupain utama orang lagi mulut tiap hari. Bukan, jadi fokus itu melepaskan beban yang ada di pundak kita gara-gara hutang, gara-gara ekonomi, itu lepasin dulu, taruh dulu bebannya. Kita fokus sama solusi ini. Ini gua bisa lunas hutang kalau jalan, gua bisa merubah nasib keluarga, gua bisa merubah semuanya, ekonomi jadi lebih baik lagi. Maka fokus, jalan terus, lepaskan beban masalahnya. Maka kalau kita fokus satu titik kepada sebuah solusi, apapun masalah kita, semuanya akan beres itu Bapak Ibu. Dan kita bakal cepat. Bisnis ini gak kenal muda, gak kenal tua. Yang penting siapa yang fokus terus jalankan bisnis ini, gak pernah berhenti, pasti cepat. Penting satu titik nih. Ini pikiran kitanya, kemana-mana pokoknya brilian, kemana-mana pokoknya brilian bis, kemana-mana nih gimana caranya ngajak dia ke base camp, gimana caranya dia gabung di sini. Kalau melihat orang di luar sana seperti melihat tambang emas, nih tambang emas, nih tambang permata, tambang brilian. Karena di sini kan kita bisnis aset. Bagaimana orang itu bergabung, gimana dia sukses dan dia jalan terus, kita dapat passive income. Untuk mencapai passive income itu harus diawali dengan active income terus-menerus dulu. Jangan berharap passive income kalau usahanya, kerja kerasnya sedikit doang. Impian besar gak bisa dicapai dengan rintangan yang kecil, rintangannya jelas besar juga. Penolakannya juga besar juga, hinaannya apalagi. Bahkan kalau kita fokus di bisnis ini, cacian hinaan yang sebelumnya nggak kita dapati akan kita dapati. Yang tadinya tetangga baik-baik aja, nggak pernah ngomongin, gara-gara kita gabung bisnis ini ngomongin mulu tiap hari gitu tetangga kita. Gabung bisnis gua nggak jelas. Mana sih nak sukses lah, mana sih nak mobil lah, mana sih nak umroh lah. Semua orang mengalami proses yang sama, gak mungkin beda kalau benar ngejalaninnya. Jangan pernah berpikir dia mah enak udah tembus Pajero, dia mah enak dia udah tembus mobil, dia mah enak udah tembus luxury. Yang tembus luxury tembus mobil hari ini prosesnya sama seperti kita di awal. Gak mungkin ujung-ujung hari ini gabung besok tembus luxury mobil. Prosesnya sama semuanya. Jangan anggap enak ya iya. Kita ngelihat dia sekarang enak. Pertanyaannya, kita mau nggak melewati proses yang dia lewati? Kalau kita mau, kita akan mendapatkan hak yang sama kok. Di bisnis ini nggak pandang bulu, di bisnis ini nggak pandang posisi, mau di atas kek, mau di bawah kek, mau di kedalaman kek, semuanya bisa sukses, semuanya bisa dapat. Bahkan yang di bawah sekalipun bisa nyalip beberapa orang yang di atas Anda itu. Kontestasi adil di sini. Yang kata orang di luar sana itu menguntungin yang di atas, itu menguntungin orang. Saya sering bahas semua hal yang kita lakukan di dunia ini selalu kok menguntungin orang. Beli kasur, beli semen, bangun rumah, kita kerja, apalagi nguntungin orang nggak itu? Itu aja kita mau mati-matian berjuang. Kenapa di bisnis ini males-malesan? Sedangkan leader kita kaya, leader kita 1 miliar, kita semua pun tembus 1 miliar. Lah iya. Maka layak banget kok bisnis jaringan ini diperjuangkan. Apalagi berada di komunitas EJP yang sudah terbukti semua leadernya siap membantu Bapak Ibu semuanya untuk sukses bersama. Video TikTok yang penting rajin. Saya pernah tuh melihat Bu Jubaidah EJP 300.000 ya. Tuh tinggal itu anak muda, nenek-nenek ngomong lagi sama FJP yang ngomong lagi, Bapak Ibu semuanya saya Ibu Jubaidah, ada bisnis seharinya 200.000 begitu tuh ngomongnya. FJP 300.000 banyak banget yang WA itu. Ini
Berarti yang penting konsisten, yang penting rajin. Kita semua bisa nggak? Pasti bisa. Satu doang nih, fokus. Siap fokus kan nih? Fokus belajarnya. Kalau ada presentasi di depan, cerna setiap kalimatnya. Kalau menghafal nggak mungkin hafal, tapi kalau kita mencerna, mendengarkan, cerna, terus ke pertemuan, itu hafal dengan sendirinya. Kalau kalimat-kalimat mah, emang Al-Fatihah pernah ngapalin? Emang Ustaz Ali Fras itu pernah ngapalin? Surat Anas pernah ngapalin? Saya mah nggak pernah ngapalin surat Al-Fatihah. Saya nggak pernah tuh ngapalin surat Alif Ras Qul Huwallahu Ahad. Nggak pernah, karena dari bayi, dari orang sering dengar terus tiap hari, nggak ngapalin pun hafal. Walaupun nggak dibaca selama setahun, misalkan nggak baca Al-Fatihah, misalkan ini koma, dia tuh koma. Setahun 2 tahun, ketika disuruh baca lagi pasti hafal. Karena apa? Sudah sering mendengarnya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang presenter hebat, rajin ke pertemuan, selalu mendengarkan. Kenapa Tuhan ini menciptakan 2 telinga agar kita banyak mendengar, sedikit bicaranya. Siap dengar terus nggak? Siap dengar terus. Maka jangan pernah bosan kalau ikut BOP tiap hari, karena orang meraih UMR di luar sana pun melakukan hal yang sama setiap harinya. Kalau pernah bosan tuh bisa kerja 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Kerjanya gitu-gitu aja tuh tiap hari. Tukang jahit juga jahit, mukul. Itu tiap hari 4 juta 5 juta sebulan. Lah kita miliaran, kerjaannya duduk dengerin, punya motor, punya mobil, bisa umroh, sukses bersama keluarga, dan gitu doang. Duduk dengerin doang kok. Di luar sana orang mati-matian Pak, berjuang untuk merubah nasib keluarganya. Banyak orang yang dari Jawa, dari mana-mana tuh merantau ke Karawang. Untuk apa? Tujuannya untuk merubah nasib, gak ada yang lain. Dan kita semuanya dipertemukan di komunitas EJP, di Bisnis Brilliant Biz ini, program baru yang baru 4 bulan, dan promo yang luar biasa, edan-edanan ya JPBR. Nggak pernah Pak Bo 50 pasang tebus motor. Lah sekarang dong di Brilliant 200 pasang, 200 poin pasang, tebus 150 juta. Nih saking baiknya Haji Febrian, bahkan Haji Febrian pernah mengucap, walaupun misal perusahaan tidak ada omset 1 paket selama sebulan, tapi selama sebulan itu ada peraih luxury 10 orang, 20 orang, perusahaan sudah siap uangnya untuk membayar reward semua mitranya. Berarti finansial perusahaan udah kuat belum? Kuat banget. Visinya udah luar biasa hebat, bantu umat bebas riba, ditambah komunitas EJP yang sudah memfasilitasi mitra-mitranya untuk berjuang biar cepat nih menciptakan basecamp seperti ini. Tapi Kang Jenal rela nalangin basecamp ini untuk kita berjuang. Bersyukur gak ini? Bersyukur banget. Tinggal kita fokus berjuangnya. Kuatin mentalnya. Karena apapun kendala, apapun rintangan di luar sana yang kita hadapi selama berproses di bisnis ini, sejatinya itu adalah batu loncatan untuk menjadi diri kita lebih kuat dan menjadi diri kita lebih hebat, itu Bapak Ibu. Karena itulah cara Tuhan untuk membuat manusia hebat. Dengan apa? Dengan ujian, dengan masalah, dengan cacian, dengan hinaan. Kalau selama hidup gak pernah merasakan susah, itu gak bakal tercetak mentalnya, gak bakal bisa jadi orang sukses. Pengalaman kan, misalkan ibu-ibu mau manjain anak gimana, mau apa-apa dikasih terus, anaknya dimanja, kagak mau kerja, ngerengek terus, betul gak? Nah, Allah Maha Adil. Masalah apapun yang kita hadapi sekarang itu sesuai dengan kekuatan diri kita. Gak bakal melebihi, gak bakal melampaui. Dan itu cara Allah untuk menjadikan diri kita lebih hebat. Percaya hal itu Bapak Ibu.
Allah sudah menghadirkan kita bisnis ini, komunitas EJP ini di dalam hidup kita. Tinggal kita syukuri hal itu, tinggal kita fokus menjalankan, fokus ikuti arahan leadernya, sukses di depan mata kita. Yakinlah, percayalah, memang di bisnis jaringan seperti ini tidak semua orang sukses menjalankan bisnis ini memang, tapi siapapun yang berjuang tanpa henti terus melakukan walaupun rintangan, halangan seberat apapun terus dilalui, pasti sukses itu Mas. Kenapa orang di luar sana ada yang berhenti? Karena dia nggak kuat mentalnya, dia nggak kuat melawan rintangannya, impian doang gede, lewatin prosesnya kagak mau. Itulah orang manja. Nah, kita semuanya yang hadir di tempat ini dipilih Allah untuk bermental baja, untuk bermental kuat. Kuatkan mentalnya Bapak Ibu. Siap? Satu doang, salah satu kunci sukses di bisnis ini adalah jangan menyerah dan jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah.